Ya Allah Bapa di sorga, kami bersyukur Tuhan mempertemukan kami, saudara bersaudara pada malam hari ini dalam rangka urusan untuk anak kekasih kami. Ya Allah Bapa dalam kerajaan sorga, biarlah apa yang telah kami bicarakan, apa yang kami rencanakan, Tuhan sendiri yang memberkatinya. Dan saat ini kami bersama-sama datang ke hadapan hadirat Tuhan. Kami mau mendengar suara Tuhan yang kami percaya adalah pedoman, yang kami percaya adalah pelita di dalam arah langkah hidup, dalam rencana-rencana hidup yang kami jalani. Ya Tuhan, kami bersedia untuk mendengar, merenungkan, menerima bahkan melakukan sabda-Mu. Mari datang dan berfirmanlah, dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kekasih-kekasih Tuhan, saya pilih bagian firman Tuhan dari 1 Yohanes pasal 4 ayat 12. Demikian bunyi firman Tuhan. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Sekali lagi, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Demikian bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Berbahagialah kita yang senantiasa merindukan sabda Tuhan dalam hidup kita dan selalu mengandalkan Tuhan dalam kuasa Roh Kudus untuk melakukan firman-Nya. Shalom. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berbicara tentang melihat Allah secara rohani, maka tidak terlepas dari yang namanya kasih yang bersumber dari Allah. Karena hanya dengan kasih yang bersumber dari Allah, maka kita akan mampu untuk melihat bagaimana Allah sedang ada di dalam kita dan bersama-sama dengan kita. Dalam pertemuan kita dari sore sampai malam hari ini, kekasih-kekasih Tuhan, tentu kita dapat bertemu, kita dapat menyisikan waktu kita masing-masing untuk ada di sini itu karena kasih. Dan sebagai orang percaya, kita yakini bahwa kasih yang sejati, kasih yang sempurna datangnya dari Tuhan. Dan kita sangat membutuhkan kasih Tuhan itu. Kenapa kekasih-kekasih Tuhan? Karena kita manusia ini sudah tercemar dengan dosa. Maka dengan kemampuan kita sendiri untuk kita berbagi kasih itu sulit. Hanya di saat Tuhan yang menolong kita, Tuhan yang bersama-sama dengan kita, baru kita dapat untuk menyatakan kasih itu sebagai orang-orang percaya. Nah, kekasih-kekasih Tuhan, tentu kita ada bersama-sama, kita bersyukur juga karena Tuhan menyatakan kasih-Nya sehingga anak kekasih kita ya sudah boleh menyatakan kepada kita keluarga komitmennya untuk ada di dalam urusan adat. Dan sebagai keluarga kita mensyukuri karena cinta kasih seseorang itu berasal dari Tuhan dan kita semua turut mendukungnya. Nah, di dalam mendukung kasih ini, kekasih-kekasih Tuhan, kita belajar banyak hal. Dan hal yang paling penting adalah kasih tidak terlepas dari pengorbanan. Baik itu pengorbanan waktu, baik itu pengorbanan pikiran, baik itu tenaga, bahkan materi. Nah, kita percaya bahwa Tuhan yang sumber kasih, Dia juga adalah sumber segala berkat. Karena itu saya percaya malam hari ini kenapa kita mengundang Tuhan. Karena Ia adalah kasih dan sekaligus sumber segala berkat yang kepadanya kita menyerahkan akan apa yang menjadi pergumulan kita sehingga pada saatnya, khususnya pada tanggal 17 Juni yang akan datang, kita boleh ada kembali bersama-sama sesuai dengan apa yang menjadi harapan bersama kita. Dan yang terakhir kekasih-kekasih Tuhan, sumber Tuhan yang adalah sumber kasih, Tuhan adalah sumber segala berkat, Tuhan Allah itu juga yang memegang waktu. Karena itulah saya percaya kita bersama-sama ada saat ini. Dan kita menyerahkan kepada Tuhan waktu yang kita tentukan. Karena kita melihat bahwa Tuhan terus bekerja dalam setiap waktu sampai pada saatnya nanti. Di saat kita sepakati bersama untuk bertemu.
Dan biarlah Tuhan sebagai sumber kasih, sumber segala berkat bagi kita dan pemilik waktu hidup ini, Dialah yang menopang kita di dalam kehidupan kita, khususnya dalam rencana untuk ikatan cinta yang dibangun oleh anak-anak kita. Tuhan memberkati firman-Nya dan memberkati kita semua. Amin.